Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para siswa yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kelima, yaitu tentang hadis menyayangi anak yatim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang Pak Guru banggakan, adapun materi pokok kita pada hari ini adalah memahami arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Hadis tentang menyayangi anak yatim. Apakah kalian tahu siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Kata yatim berasal dari kata yutmun yang berarti kesendirian. Sementara secara istilah adalah anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya sejak kecil hingga balik. Sementara piatu adalah ketika seorang anak tidak memiliki ibu atau ditinggal ibunya wafat. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, di dunia ini, nasib seorang anak dengan anak yang lainnya tidaklah sama. Berbahagialah jika kalian masih dikaruniai kedua orang tua. Di sisi lain, janganlah berkecil hati jika ada di antara kalian telah kehilangan orang tua, karena janji Allah pasti tidak akan membebani hambanya dengan cobaan melebihi kemampuannya. Cobaan menjadi yatim atau piatu adalah tantangan hidup untuk berjuang dan bersemangat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan, aku pasti bisa. Kalian tidak sendiri. Yakin banyak orang yang peduli, termasuk yang paling peduli dan sangat menyayangi yatim piatu adalah teladan kita semua sebagai umat Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat hidup beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang yatim. Bahkan semenjak di dalam kandungan sang ibunda, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, telah wafat. Karena kisah hidup ini pula, Nabi dalam sebuah hadisnya menyinggung kedekatan beliau dengan orang-orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim, piatu, di surga kelak, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana
wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Rawahul Bukhari. Arti hadis tersebut dari segi potongan-potongan atau penggalan-penggalan katanya, an Sahli bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, artinya berkata. Nah, kalau digabungkan, an Sahli bin Sa'din qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata. Qala, artinya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika digabungkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam al-jannah, surga. Hakaza, seperti ini. Jika digabungkan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di dalam surga seperti ini. Wa asyara, beliau mengisyaratkan, bis sababati, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an, serta merenggangkan keduanya. Jika digabungkan, wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, itulah terjemahan daripada hadis menyayangi anak yatim. Kemudian kita lanjutkan yang bagian C, kandungan hadis menyayangi anak yatim. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan tentang keutamaan memelihara dan menyayangi anak yatim. Sebagai seorang yang beriman, kita semua sepatutnya peduli dengan yatim, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Sekali lagi, Pak Guru sampaikan bahwa kepedulian dan rasa sayang itu bisa kita wujudkan dengan bergaul dan berbicara dengan baik kepada mereka. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, jangan lupa memberikan hiburan atau menghibur mereka saat dirundung kesedihan. Turut serta membantu mereka saat kesulitan, mencukupi kebutuhan mereka. Jika kita berlebih serta senantiasa mempergauli mereka dengan sebaik-baiknya pergaulan, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa memelihara serta menyayangi anak yatim, maka kelak dijanjikan dekat dengan beliau di surga. Semoga kita semua, anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, kita semua, keluarga-keluarga kita akan
berdekatan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah kalian belajar tentang isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, coba buat kelompok dengan teman sekelas kalian, lalu diskusikan apa yang boleh dan yang tidak boleh dari ilustrasi gambar di bawah ini. Cukup dengan memberikan tanda centang untuk anjuran atau yang dibolehkan, dan memberikan tanda silang kali untuk larangan, serta berikan penjelasan setiap pilihan kalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mungkin demikian pembahasan yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.